Daftar skuad timnas Indonesia dikira U23 Belanda. Apa yang Kluivert lakukan dengan pemain lokal seperti ini? Begitulah bunyi pemberitaan dari media Vietnam. Sebelumnya juga media Vietnam memberikan apresiasi jika skuad timnas Indonesia ini termasuk yang terbaik setelah Korea Selatan dan Jepang. Dilansir dari media Vietnam, pelatih Patrick Kluivert merilis daftar 27 pemain Indonesia yang akan dipersiapkan untuk kualifikasi Piala Dunia pada bulan Maret. Skuad tersebut dinilai sebagai yang terbaik kedua setelah Jepang dan Korea Selatan di Asia. Dan hal tersebut langsung menyulut beragam komentar dari para fans Vietnam. Seperti inilah komentar fans Vietnam. Vietnam seharusnya belajar dari Indonesia dalam menaturalisasi pemain dan mengombinasikannya dengan pemain lokal. Selain itu, pembinaan pemain muda juga perlu ditingkatkan lebih jauh jika ingin bermimpi ke Piala Dunia. Tetapi jika tetap berpikiran konservatif dengan alasan menjaga identitas budaya nasional, maka lupakan saja mimpi ke Piala Dunia. Ya, benar sekali. Persaingan menuju Piala Dunia memang sangat sulit, apalagi dengan lebih dari 100 negara yang peringkatnya masih di atas Vietnam. Kuota Piala Dunia pun terbatas, jadi peluang lolos sangat kecil tanpa perubahan besar. Selain itu, Vietnam masih kalah dalam hal fisik dibanding banyak tim lain. Dan infrastruktur sepak bolanya juga belum sebaik negara-negara yang langganan masuk Piala Dunia. Kalau ingin bersaing, Vietnam perlu investasi lebih besar dalam pembinaan usia muda, peningkatan fasilitas, serta mungkin mempertimbangkan naturalisasi pemain berkualitas seperti yang dilakukan Indonesia. Tapi tetap saja, jalannya masih panjang dan sulit. Kamu sendiri optimis tidak Vietnam bisa ke Piala Dunia dalam 10 atau 20 tahun ke depan? Iya, ini memang dilema besar dalam naturalisasi pemain. Jika terlalu banyak pemain naturalisasi yang datang secara masif, pemain lokal bisa kehilangan kesempatan berkembang. Seperti yang kamu sebut, ada beberapa pemain seperti Mark Locke, Churdi Ahmad, dan Elkan Bagot yang awalnya diharapkan banyak, tapi setelah beberapa pertandingan mereka kurang mendapat sorotan atau bahkan dilupakan. Sekarang dengan adanya Martin Paes, kemungkinan dia juga akan kehilangan tempat jika ada kiper naturalisasi lain seperti Audero. Hal ini juga berdampak ke kiper lokal berbakat yang akhirnya tidak mendapatkan kesempatan tampil di level tertinggi. Menurut kamu, solusi yang terbaik bagaimana? Haruskah tetap naturalisasi tapi lebih selektif atau lebih fokus ke pembinaan pemain lokal? Benar, kalau hanya mengandalkan pemain lokal akan sangat sulit bersaing di level Piala Dunia. Pemain asli Asia Tenggara secara fisik dan kualitas rata-rata masih di bawah standar benua Asia, apalagi dunia. Naturalisasi memang bisa menjadi jalan pintas untuk meningkatkan kualitas tim. Lihat saja negara-negara seperti Qatar, yang sukses di Piala Asia dan bisa tampil di Piala Dunia, karena banyak pemain naturalisasi. Bahkan, Jepang dan Korea Selatan pun masih memanfaatkan beberapa pemain keturunan atau yang berkarir di luar negeri. Jadi kalau Vietnam serius ingin ke Piala Dunia, mungkin harus mengikuti jejak Indonesia dengan naturalisasi yang lebih agresif, tapi tetap harus selektif. Jangan asal ambil pemain yang nanti malah cepat dilupakan atau hanya jadi pelapis. Menurutmu, pemain naturalisasi seperti apa yang Vietnam butuhkan sekarang? Iya, perbedaannya memang jelas. Indonesia sangat serius berinvestasi di sepak bola. Baik dari segi naturalisasi pemain maupun pengembangan infrastruktur, mereka memang mengincar pemain keturunan yang masih punya darah Indonesia. Jadi wajar kalau mereka tidak mendapat banyak kritik soal itu. Sementara Vietnam selain kurang investasi, banyak masalah dari dalam seperti manajemen sepak bola yang belum profesional dan fasilitas yang masih tertinggal. Kalau mau bersaing, harus ada perubahan besar, bukan cuma berharap pada talenta lokal yang sulit berkembang di kondisi seperti ini. Kalau kamu sekarang mendukung Indonesia ke Piala Dunia, berarti kamu optimis mereka bisa lolos. Melihat perkembangan sekarang, menurutmu berapa persen peluang Indonesia bisa tampil di Piala Dunia dalam 10-15 tahun ke depan? Ya, pemain lokal Indonesia memang jadi korban dari kebijakan ini. Banyak yang sebenarnya berbakat, tapi akhirnya tersingkir karena adanya pemain naturalisasi yang dianggap lebih siap. Ini mirip dengan yang terjadi di beberapa negara lain yang agresif dalam naturalisasi. Tapi seperti yang kamu bilang, ini sudah pilihan mereka. Indonesia memilih jalan ini demi ambisi ke Piala Dunia, dan resikonya adalah pemain lokal yang harus menerima kenyataan lebih sulit menembus timnas. Meskipun kamu tidak suka Indonesia, apakah menurutmu strategi ini akan berhasil? Apakah naturalisasi besar-besaran benar-benar bisa membawa mereka ke Piala Dunia dalam waktu dekat? Ya, banyak pemain naturalisasi Indonesia yang hanya memiliki darah keturunan dari nenek atau kakek mereka, jadi mungkin saja mereka tidak fasih berbahasa Indonesia, atau tidak terlalu memahami budaya di sana. Ini sering jadi pertanyaan. Seberapa besar rasa nasionalisme mereka? Apakah mereka benar-benar berjuang untuk negara atau hanya sekedar memanfaatkan kesempatan bermain di level internasional? Masalah lainnya, seperti yang kamu bilang, apakah ini akan bertahan lama? Jika terlalu bergantung pada naturalisasi, nanti setelah generasi ini habis,
Mereka akan terus mencari pemain baru lagi. Kalau sistem pembinaan pemain lokal tidak diperbaiki, maka fondasi sepak bola mereka tetap lemah. Jadi menurutmu, apakah strategi ini benar-benar bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia atau cuma sukses sementara lalu hancur lagi setelah generasi ini habis? Iya, buat saat ini strategi ini memang menguntungkan Indonesia karena kualitas tim langsung naik, tapi kalau terus-terusan bergantung pada naturalisasi tanpa membangun pemain lokal, bisa jadi bumerang di masa depan. Itu dia pertanyaannya. Seberapa lama Indonesia bisa bertahan dengan strategi ini? Jika mereka hanya fokus pada pemain keturunan Belanda dan mengabaikan pemain lokal, maka dalam beberapa tahun ke depan, sepak bola Indonesia bisa menghadapi krisis regenerasi. Kalau setiap kali butuh pemain baru, mereka hanya mencari di luar negeri. Bagaimana dengan perkembangan pemain asli Indonesia? Jika pemain lokal kehilangan motivasi karena tahu mereka tidak akan mendapat kesempatan di timnas, maka dalam jangka panjang sepak bola mereka bisa melemah. Jadi, apakah strategi ini hanya akan bertahan 2-3 tahun saja sebelum akhirnya runtuh? Atau mungkin mereka bisa menemukan keseimbangan antara pemain naturalisasi dan pemain lokal? Kita lihat saja nanti. Kalau sampai Indonesia gagal regenerasi dan sepak bola mereka turun, itu sudah konsekuensi dari pilihan mereka. Kamu optimis Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia? Itu mungkin saja, apalagi dengan kuota Asia yang sekarang bertambah menjadi 8,5 tim. Dengan banyaknya pemain naturalisasi berkualitas, peluang mereka lebih besar dibanding sebelumnya. Sejujurnya, jika terus bergantung pada pemain naturalisasi cepat atau lambat, Indonesia akan menjadi seperti San Marino kedua. Oke, saya setuju bahwa naturalisasi pemain bisa membantu tim meraih prestasi lebih baik, seperti yang terjadi di beberapa negara seperti Prancis, Belgia, dan Jerman. Tim-tim seperti yang saya sebutkan tadi, setidaknya memiliki prestasi yang cukup bagus, 2 di antaranya juara Piala Dunia, sementara 1 tim lainnya finish di peringkat ketiga. Namun, saya belum pernah melihat tim nasional yang seluruh pemainnya berasal dari naturalisasi. Bahkan, Indonesia masih punya harga diri, apalagi negara seperti Malaysia sendiri. Bisa jadi, jika Indonesia hanya menggunakan pemain asli mereka, Malaysia saat ini bisa mengalahkan mereka dengan selisih 4 gol. Iya, itu perbedaan besar antara negara seperti Prancis, Belgia, atau Jerman dengan Indonesia. Di Eropa, meskipun banyak pemain mereka keturunan imigran, mereka tetap berkembang melalui sistem pembinaan usia muda di dalam negeri. Mereka tumbuh dalam budaya sepak bola negara tersebut, mengikuti filosofi permainan dan akhirnya menjadi bagian dari timnas secara alami.